Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya, meskipun kita masih dalam kondisi COVID-19. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai cerita pendek pada bab ketiga. Sebelum saya lanjutkan, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari cerpen? Nah, apa itu cerpen? Cerpen adalah prosa naratif atau cerita fiksi kurang dari 10.000 kata yang memusatkan cerita pada satu tokoh dalam satu situasi atau konflik. Di dalam cerpen terdapat naratif. Nah, naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Fungsi sosial naratif adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk menghibur khalayak. Selanjutnya ada unsur-unsur pembangun teks cerpen. Yang pertama ada tema cerita. Nah, tema atau pokok gagasan utama dalam sebuah cerita. Yang berikutnya ada alur cerita, di mana alur cerita ini bisa kita sebut juga dengan plot, adalah rangkaian kronologi peristiwa. Sedangkan alur ini bisa kita bedakan menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang selanjutnya ada penokohan atau watak si tokoh. Tokoh ini juga bisa kita bagi menjadi 2. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Berikutnya ada latar. Nah, dibedakan menjadi ada tempat, waktu, sosial. Sosial ini maksudnya suasananya dan lingkungannya. Yang berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Sudut pandang ini dibedakan menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada struktur cerpen. Yang pertama orientasi. Nah, merupakan bagian pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa, maupun suasana atau alur cerita. Yang berikutnya ada rangkaian peristiwa. Nah, kisahnya berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga atau terjadi perselisihan antara tokoh. Yang berikutnya ada komplikasi. Nah, struktur ini memuat masalah atau konflik. Biasanya di bagian ini terjadi konflik yang sangat serius atau bahkan konflik yang tidak begitu serius. Nah, disinilah terjadi konflik. Selanjutnya ada resolusi. Nah, merupakan bagian pemecahan masalah atau konflik yang ada dalam cerita. Nah, ini adalah resolusi. Berikutnya ada ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama ada kata ganti orang. Maksudnya apa sih? Dimaksudkan agar suatu kalimat yang disampaikan secara lebih efektif dan tidak bertele-tele. Yang berikutnya ada dialog. Nah, di mana sebuah percakapan yang biasanya yang bisa didapat melalui lisan maupun tulisan. Nah, di sini adalah dialog. Selanjutnya kata benda khusus. Nah, kata benda khusus ini merupakan lawan dari kata benda umum. Misalkan nama tempat, Jakarta, Bandung, Bogor, atau nama benda, bumi,
dan lain-lain. Berikutnya ada uraian deskriptif. Menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk menggambarkan perincian terhadap objek yang dibicarakan. Berikutnya ada pertanyaan retoris, di mana pertanyaan retoris itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, sehingga retoris bisa digunakan sebagai sindiran. Berikutnya adalah penggunaan majas. Salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan mendapatkan suasana dalam cerita. Nah, di situ adalah penggunaan majas. Berikut ada beberapa majas yang bisa kita pergunakan dalam pembuatan cerita pendek. Jenis-jenis majas. Yang pertama ada simile atau perbandingan langsung. Yang kedua ada metafora, perbandingan tidak langsung. Yang ketiga ada personifikasi, yang benda mati seakan seperti makhluk hidup. Nah, itu personifikasi. Sebenarnya masih banyak sekali majas yang dapat kita pergunakan dalam pembuatan cerita pendek ini. Tetapi beberapa saja yang saya tunjukkan di sini yang kita bisa buat dalam cerita pendek atau cerpen. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis cerpen. Nah, di sini ada gagasan atau ide cerita, biasanya bersumber dari pengalaman pribadi atau orang lain. Bisa juga dari fenomena alam atau khayalan kita atau khayalan pengarang, bisa. Itu adalah termasuk ke dalam ide cerita. Yang berikutnya ada membuat kerangka karangan yang disesuaikan dengan struktur, bagaimana peristiwa awalnya, penampilan masalahnya, dan penyelesaiannya. Yang berikutnya ada mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh. Nah, perlu memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Dan selanjutnya memberikan judul pada kerangka. Memberikan judul pada karangan itu sangat penting. Karena tidak mungkin sebuah cerita itu tidak ada judul. Kita harus buat judul itu semenarik mungkin sehingga pembaca bisa tertarik untuk membaca cerita yang kita buat. Berikutnya adalah memeriksa kembali atau memperbaiki. Jadi sebelum kita berikan hasil karya kita kepada pembaca, langkah baiknya kita periksa terlebih dahulu dan memperbaiki jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan cerita yang kita buat. Nah, itu adalah bagian-bagian dari langkah-langkah menulis cerpen. Mungkin sampai di sini dulu materi pada kali ini. Berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membuat cerita pendek. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.